Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan sesi presentasi pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Ibu Ocha selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar Corporate Communication. Yang saya hormati tim penyaji selaku pihak yang akan mempresentasikan materi pada pagi hari ini dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Cut Mutiara Rizka selaku moderator akan memimpin berlangsungnya sesi presentasi pada malam hari ini agar dapat berlangsung dengan baik. Kita langsung mulai saja presentasi tentang perencanaan pemasaran korporat untuk tim penyaji. Saya persilahkan kepada saya sendiri. Bisa di next. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pemasaran korporat. Definisinya yaitu merupakan proses sistematis dalam merancang dan mengkoordinasikan keputusan pemasaran. Keputusan pemasaran dilakukan pada dua level berbeda, yaitu level manajemen puncak dan level manajemen media. Next. Langkah-langkah pokok dalam perencanaan pemasaran, level korporat dan level manajemen media. Yang pertama, melakukan analisis situasi. Yang kedua, menetapkan tujuan atau sasaran. Yang ketiga, menyusun strategi dan program. Yang terakhir, melakukan koordinasi dan pengendalian. Next. Tipe perencanaan pemasaran korporat. Perencanaan pemasaran korporat yaitu proses penetapan prioritas jangka panjang yang menyangkut produk dan pasar dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Next. Ada dua jenis keputusan manajemen puncak yang masuk dalam kategori perencanaan pemasaran korporat. Yang pertama ada strategi korporat atau corporate strategy. Yang kedua, strategi bauran produk atau product mix strategi. Next. Selanjutnya saya alihkan kepada Kak Fani. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Dalam strategi korporat, manajemen mengidentifikasikan bisnis atau bidang usaha yang ingin digeluti di masa depan melalui upaya merumuskan. Antara lain, pertama, ini ada pelanggan atau kebutuhan maupun pelanggan yang diinginkan. Kemudian ada produk. Ini meliputi jenis-jenis produk yang ingin ditawarkan. Sesuatu hal yang akan diberikan kepada pasar yang membutuhkan. Next. Boleh next. Selanjutnya, strategi bauran produk umumnya menjabarkan. Yang pertama, ada jenis kontribusi. Jenis kontribusi ini meliputi pertama, pertumbuhan penjualan yang pesat atau profitabilitas tinggi yang diharapkan dari setiap produk. Artinya bahwa dari apa yang menjadi produk itu memberikan hasil yang terbaik bagi pelanggan sehingga menghasilkan sebuah produk yang jumlah penjualannya sangat tinggi. Yang kemudian jenis kontribusi juga meliputi lini produk dalam menunjang peningkatan nilai perusahaan. Artinya ini merupakan branded dari sebuah produk itu sendiri yang membuat nilai bagi perusahaan sehingga orang mudah untuk mengidentifikasi dan mengenal. Kemudian bauran produk juga meliputi sumber daya. Sumber daya ini meliputi pangsa relatif sumber daya perusahaan yang dicurahkan untuk masing-masing produk atau lini produk. Maksudnya adalah ini memberikan sebuah nilai khusus yang mendorong perusahaan itu untuk dapat memberikan sebuah
produk yang terbaik dari hasil sumber daya yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, next. Boleh next? Namanya strategi korporat. Michael Porter 1996 menyatakan bahwa strategi yang efektif harus memenuhi kriteria di bawah ini. Yang pertama, posisi kompetitif unik bagi perusahaan. Artinya ada posisi yang tepat bagi perusahaan untuk dapat berkompetitif atau bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Yang kedua, strateginya adalah aktivitas-aktivitas yang disesuaikan dengan strategi. Artinya ada langkah-langkah yang sejalan atau sesuai dengan strategi yang ada. Yang ketiga, pilihan dan trade-off yang jelas dibanding para pesaing. Artinya kita punya satu brand yang luar biasa, yang bisa dapat diadu dengan branding-branding yang lain oleh para pesaing. Yang keempat, keunggulan kompetitif dari keselarasan antara aktivitas. Artinya bahwa ini menunjukkan sebuah branded yang unggul, yang selaras, yang dapat dilakukan dalam seiring berjalannya perusahaan tersebut. Kemudian, kesinambungan atau sustainability dihasilkan dari sistem aktivitas, bukan dari masing-masing komponennya. Dan yang terakhir, strategi corporate adalah bagian dari efektivitas operasional sudah tertentu given. Thank you, terima kasih buat presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, bisa dibuka sesi. Unmute. Mungkin ada yang mungkin ada yang mau tanyain materi disampaikan. Mas, saya ingin bertanya, Mas. Boleh, Boleh Kak bertanya, Hafiz Mas? bertanya apa? Iya, dari pemaparan yang bagus itu, Mas, ini hal yang paling ya, ini itu saya. Maaf Bisa Kak, di diulang. saya ada agak putus-putus. Ini saya tuh masih bingung tentang ini hal yang paling penting di dalam perencanaan korporat sendiri. Oke, baik, kita tampung dulu pertanyaan pertama. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ya, saya izin bertanya. Baik. Di dalam pemasaran, tentunya seringkali di dalam investasi atau rencana terdapat kendala atau rintangan yang nggak diduga ya. Lalu pertanyaan saya, gimana caranya untuk mengatasinya, dan untuk mengatasinya, apakah wajib hukumnya untuk membuat sebuah rencana alternatif? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Kak Hafiz akan dijawab oleh Kak Robi. Kak Robi, dipersilakan. Ya, boleh. Itu sendiri ya, Mas. Ini kalau boleh saya menjawab, di sini ada 4 faktor sih untuk hal penting apa yang ada di dalam perencanaan korporat itu sendiri. Yang pertama, menentukan target konsumen. Yang kedua, membuat tujuan akhir. Dan yang ketiga, membentuk tim. Dan yang keempat, membuat target marketing. Oke? Bagaimana Kak Hafiz? Ya, terima kasih. Oke, Mas. Selanjutnya,
Pertanyaan Kita kedua. lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya untuk mengatasi bagaimana permasalahan apakah wajib hukumnya untuk membuat sebuah rencana alternatif. Harus banget. Jadi di sini saya jelaskan kembali, seringkali dalam implementasi rencana terdapat kendala dan rintangan yang tidak dapat kita duga. Menurut kelompok kami, dalam mengatasi berbagai permasalahan, kendala atau rintangan dalam proses pemasaran tentunya diperlukan banget nih yang namanya ketekunan dan kemampuan adaptasi yang tinggi karena kondisi pasar yang seringkali berbeda dengan perencanaan pemasaran yang telah disusun. Oke, sekian jawaban dari saya. Mungkin jika ada yang mau ditambahin oleh Mbak Cut. Bagaimana Kak Tio? Apakah sudah cukup? Oke, baik. Kita tutup aja presentasi kali ini. Sekian presentasi pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan dan tingkah laku yang menurut kalian agak kurang, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.